Halo para orang tua hebat, pernah nggak sih merasa panik waktu si kecil tiba-tiba demam, terus muncul ruam-ruam? Wajar banget kok. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan kupas tuntas soal campak. Biar kita semua tahu persis apa sih ciri-cirinya, gimana cara menanganinya di rumah, dan yang paling penting, gimana cara mencegahnya. Yuk kita mulai. Coba bayangin skenario ini ya, anak kita tiba-tiba demam tinggi, batuk-batuk, pilek, beberapa hari kemudian muncul ruam merah di seluruh badannya. Wah, pikiran pasti langsung kemana-mana kan? Nah, rasa khawatir inilah yang akan kita coba jawab dan cari solusinya bareng-bareng hari ini. Oke, jadi campak itu sebetulnya apa sih? Gampangnya gini, campak itu infeksi yang disebabkan oleh virus, ya, bukan bakteri. Virus ini menyerang sistem pernapasan, dan yang perlu kita garis bawahi, virus ini super-duper gampang menular dari satu orang ke orang lain. Biar kita nggak anggap remeh penyakit ini, coba lihat angka ini. Angkanya cukup bikin kaget. Menurut data WHO, campak itu menyebabkan sekitar 110.000 kematian di seluruh dunia, cuma dalam 1 tahun. Dan yang paling bikin sedih, sebagian besar korbannya adalah anak-anak di bawah 5 tahun. Jadi ini jelas bukan sekedar penyakit ruam biasa. Nah, ini dia nih, yang bikin campak gampang banget menyebar. Virusnya itu terbang lewat udara waktu penderitanya batuk atau bersin. Dan yang luar biasa, virus ini bisa tetap hidup dan melayang-layang di udara sampai 2 jam, bahkan setelah orang yang sakit udah nggak ada di ruangan itu lagi. Kebayangkan betapa mudahnya menular? Baik, kita masuk ke bagian pertama dan paling krusial, mengenali gejalanya. Ini langkah yang penting banget karena semakin cepat kita tahu apa yang sedang dihadapi si kecil, semakin cepat juga kita bisa kasih pertolongan yang tepat. Penyakit campak ini punya alur atau tahapan yang jelas, jadi nggak langsung muncul ruam. Awalnya ada masa inkubasi dulu, di mana virusnya berkembang biak diam-diam di dalam tubuh. Baru deh muncul gejala awal yang mirip flu, disusul fase ruam yang khas banget, dan akhirnya masuk ke tahap pemulihan. Kalau kita paham urutan ini, kita jadi lebih siap. Yuk kita lihat lebih dekat tahap kedua. Nah, di tahap inilah banyak orang tua yang terkecoh. Kenapa? Soalnya gejalanya itu persis banget kayak flu biasa. Demam, batuk kering, pilek, mata merah dan berair. Gampang banget kan kita mikir, ini cuma flu. Tapi tunggu dulu, ada satu petunjuk kunci yang membedakannya. Ini dia detektifnya. Ada satu tanda yang sangat spesifik dan jadi ciri khas campak. Coba deh, periksa bagian dalam pipi si kecil. Kalau Anda menemukan bintik-bintik putih kecil yang namanya bercak koplik, ini adalah tanda yang sangat kuat kalau yang dihadapin itu campak, bukan sekedar flu biasa. Oke, kita udah bisa kenalin gejalanya. Sekarang, pertanyaan terpenting, apa yang bisa kita lakukan di rumah? Yuk kita masuk ke bagian kedua, kita akan bahas perawatan praktis apa saja yang bisa ayah dan bunda lakukan biar si kecil merasa lebih nyaman. Nah, ini poin yang krusial banget ya. Sampai saat ini, belum ada obat khusus untuk membunuh virus campak. Pengobatan yang kita berikan itu sifatnya suportif. Artinya, tugas kita adalah membantu meringankan gejala dan membuat anak nyaman, sementara kita biarkan sistem kekebalan tubuhnya yang hebat itu bekerja melawan si virus. Terus, terapi suportif itu apa aja? Gampang kok, ini dia 5 langkah utama yang bisa kita lakukan. Pertama, pastikan cairan cukup. Kedua, istirahat yang banyak. Ketiga, bantu redakan demamnya. Keempat, berikan nutrisi yang baik. Dan kelima, jaga kenyamanannya, misalnya dengan mandi air hangat. 5 hal ini adalah senjata utama kita di rumah. Ada satu peringatan yang super penting soal obat-obatan. Tolong diingat baik-baik ya, kita boleh kasih paracetamol atau ibuprofen untuk meredakan demam dan nyeri. Tapi, jangan pernah berikan aspirin pada anak di bawah 16 tahun yang lagi kena infeksi virus. Ini penting banget karena ada resiko komplikasi yang serius. Oke, merawat anak yang sakit itu satu hal, tapi ada hal lain yang nggak kalah penting, melindungi orang-orang di sekitar kita. Di bagian ketiga ini, kita bakal bahas gimana caranya mencegah penularan dan menghindari komplikasi yang bisa berbahaya. Untuk memutus rantai penularan, kuncinya satu kata, isolasi. Artinya, si kecil harus istirahat di rumah, jangan ke sekolah dulu, setidaknya selama 4 hari setelah ruamnya muncul. Jauhkan juga dari anggota keluarga yang rentan ya, misalnya bayi atau ibu hamil. Dan tentu saja hal-hal dasar seperti rajin cuci tangan itu wajib. Kenapa sih kita harus repot ini? Karena bahaya campak yang sebenarnya itu bukan di ruamnya, tapi di komplikasinya. Infeksi ini bisa jadi serius loh. Bisa menyebar ke paru-paru jadi pneumonia, atau yang lebih menakutkan bisa menyerang otak dan menyebabkan ensefalitis. Merawat di rumah itu memang penting, tapi kita juga harus tahu batasnya. Jadi pertanyaan kritisnya adalah, kapan situasinya sudah nggak bisa kita tangani sendiri dan kita harus segera cari bantuan medis profesional?
Perhatikan baik-baik tanda-tanda bahaya ini ya. Kalau anak sampai susah nafas, kejang, demamnya tinggi sekali nggak turun-turun, atau kelihatan lemes banget sampai bingung, ini bukan saatnya lagi untuk menunggu. Segera cari pertolongan medis. Ini adalah kondisi darurat. Sampai sini kita udah bahas cara mengenali dan menangani campak. Tapi, sebetulnya ada satu cara yang jauh lebih baik daripada mengobati, yaitu mencegah. Dan cara pencegahan yang paling ampuh, tanpa diragukan lagi, adalah vaksinasi. Senjata terbaik kita namanya vaksin MMR. Vaksin ini sudah terbukti sangat aman dan efektif. Anggap saja ini seperti paket perlindungan 3 in 1, karena sekali suntik, anak kita terlindungi bukan cuma dari campak, tapi juga dari gondongan dan rubella sekaligus. Jadi, kesimpulannya apa? Sederhana saja. Sebagai orang tua, pengetahuan adalah kekuatan kita untuk mengenali gejala dan memberikan perawatan yang tepat di rumah. Namun, perlindungan terbaik dan yang paling utama datang dari satu tindakan sederhana, vaksinasi. Dengan memahami dan mencegah, kita tidak hanya melindungi anak kita sendiri, tapi juga anak-anak lain di sekitar kita.